got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Emilia Fitri, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kurikulum, serta teman-teman sekalian yang pada saat ini menyaksikan video kami. Izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan tentang fungsi serta efektivitas dari sebuah kurikulum. Baiklah, tanpa berlama-lama, kami akan menjelaskannya secara bertahap, mulai dari Riza, kemudian akan disampaikan oleh Saudari Nova. Secara umum, fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru, dan sarana serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Lebih dari uraian di atas, kurikulum berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan baik kalah wilayah maupun nasional. Maka, perlu dijabarkan dari tujuan paling tinggi, yaitu tujuan akhir yang akan dicapai. Tujuan pendidikan nasional sampai pada tujuan paling rendah. Secara hierarkis, tujuan pendidikan terdiri atas tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan instruksional. Tujuan-tujuan pendidikan tersebut harus diperoleh secara berjenjang. Fungsi kurikulum bagi peserta didik bertujuan supaya murid mampu menambah pengalaman baru yang nantinya akan bermanfaat dan bisa dikembangkan seiring dengan perkembangan mereka sebagai bekal dalam menghadapi jenjang-jenjang yang selanjutnya. Secara lebih rinci, peranan kurikulum sangatlah penting dan mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Terdapat 3 peranan yang dinilai penting, yaitu peranan konservatif, peranan kritis, dan evaluatif, serta peranan kreatif. Yang pertama, berfungsi sebagai peranan konservatif, sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya pada masa lalu yang masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Pada hakikatnya, menempatkan kurikulum yang berorientasi ke masa lampau dan bersifat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya proses sosial. Yang B, berfungsi sebagai peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum turut berperan aktif berpartisipasi dalam kontrol sosial dan menekankan pada unsur berpikir kritis. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan masa mendatang dihilangkan dan diadakan modifikasi perbaikan, sehingga kurikulum perlu mengadakan pilihan yang tepat atas dasar kriteria tertentu. Yang C, berfungsi sebagai peranan kreatif, menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan di masa sekarang dan mendatang. Mengandung hal-hal yang dapat membantu siswa mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan baru, serta berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Ketiga peranan kurikulum di atas tentu saja harus berjalan dengan seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadilan. Menyelaraskan ketiga peranan kurikulum tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan, di antaranya pihak guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, siswa, dan masyarakat. Dengan hal itu akan menjadi tujuan dan isi kurikulum yang ditetapkan sesuatu bidang. Dengan hal itu akan menjadi tujuan dan isi kurikulum yang diterapkan sesuai bidang tugas masing-masing. Yang selanjutnya, kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut
untuk suatu jangkauan yang lebih jauh, misalnya melanjutkan studi ke sekolah yang lebih tinggi atau persiapan belajar di dalam masyarakat. Persiapan kemampuan belajar lebih lanjut ini sangat diperlukan, mengingat sekolah tidak mungkin memberikan semua yang diperlukan siswa ataupun yang menarik perhatian mereka. Fungsi dari kurikulum, jika ditelaah secara seksama, ialah sebagai bahan untuk mencapai tujuan dan mengejar cita-cita manusia berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi lainnya daripada kurikulum yaitu sebagai acuan dalam menilai kriteria ketercapaian proses pendidikan atau sebagai batasan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu semester atau pada jenjang pendidikan tertentu. Demikianlah fungsi dari kurikulum. Selanjutnya, efektivitas kurikulum. Silakan, Saudari Nova, apa sih efektivitas dari kurikulum? A few moments later. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa sistem pendidikan di Indonesia sampai saat ini telah mengalami pergantian kurikulum sebanyak 13 kali, dimulai pada tahun 1947. Dengan kurikulum yang sangat sederhana, kemudian sampai terakhir adalah kurikulum merdeka. Meskipun berganti-ganti kurikulum, tidak lain tujuannya adalah perbaikan terhadap kurikulum sebelumnya. Setiap perubahan yang terjadi merupakan kebijakan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menangani pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini yaitu Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penggunaan kurikulum merdeka ini juga sangat terasa perubahannya, karena guru lebih fleksibel untuk berkreasi dalam mengajar, serta lebih mengetahui minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan siswa. Namun, di samping itu, penilaian dengan sistem kurikulum Merdeka Belajar memiliki efek positif dan negatif. Dampak positifnya adalah tidak adanya tekanan pada siswa dan guru untuk mencapai nilai kelulusan sesuai konten yang telah ditetapkan. Sedangkan dampak negatifnya membuat siswa enggan untuk berkompetisi. Penerapan kurikulum merdeka ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali hambatan-hambatan yang dilalui, terutama menanamkan minat dari anggota sekolah untuk mau bergerak maju menuju perubahan. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah harus mampu menggerakkan, mengarahkan, serta menginspirasi guru untuk mau berubah menuju ke arah pendidikan yang lebih baik. Selain itu juga perlu kerjasama yang baik antara guru, kepala sekolah, dinas, orang tua, dan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan kurikulum merdeka dapat terrealisasi optimal. Kurikulum merdeka juga diharapkan dapat mengakomodasi minat, bakat, dan kemampuan peserta didik, serta penyesuaian beban kerja dan linearitas guru bersertifikat pendidik. Dalam jurnal yang ditulis oleh Mughni, struktur kurikulum merdeka pada pendidikan dasar dibagi menjadi dua kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran, sedangkan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan. Di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang baik, sekolah kecil akan menjadi maju. Bahkan, sekolah yang peneliti kunjungi boleh dikatakan sekolah yang kecil, dengan sarana dan prasarana terbatas, dan tidak mempunyai lahan yang luas, bahkan perpustakaan pun tidak ada. Tetapi sekolah tersebut mampu menjadi agen perubahan yang tentunya memacu orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah tersebut.
Supervisi dan diskusi serta pendampingan dilakukan secara berkala untuk memantau berjalannya proses pembelajaran apabila ada hambatan dalam pelaksanaannya. Oh iya Nova, ada sebuah penelitian menarik nih yang dilakukan oleh Warsida dengan judul Implementasi Pembelajaran Berbasis Kurikulum Merdeka pada peserta didik kelas 4 Sekolah Dasar Negeri nomor 16 Pontianak Utara. Hasil penelitian menyebutkan bahwa proses pembelajaran berbasis kurikulum merdeka di kelas 4 SD Negeri nomor 16 Siantan Pontianak Utara ini berlangsung dengan cukup baik, dengan ciri pembelajaran adalah berfokus pada karakter personal siswa dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemampuan akademik serta kecakapan pelan-pelan terpetakan dan menjadi acuan bagi guru wali untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut. Kehadiran adaptasi agen KM3 sebagai fasilitator di kelas, terutama terkait kemampuan IT dan adaptasi teknologi tersebut kepada guru kelas juga telah dilakukan secara maksimal, khususnya dalam membuat modul ajar yang dapat mengakomodir penyampaian materi pelajaran berbasis kurikulum penggerak kepada peserta didik. Selain itu, ada penelitian menarik juga yang dilakukan oleh Restu yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. Penelitian dilakukan di salah satu sekolah penggerak di Kota Bandung. Hasil penelitian menyebutkan salah satu unsur yang penting dalam sekolah penggerak yaitu kepala sekolah yang mempunyai nilai juang yang tinggi untuk memajukan sekolahnya. Kepala sekolah harus mampu membimbing, mengarahkan, dan menginspirasi semua elemen sekolah untuk mau bergerak menuju ke arah pendidikan yang lebih baik agar dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Di bawah kepemimpinan kepala sekolah yang baik, sekolah kecil pasti akan maju. Hal menarik yang peneliti temui yaitu kepala sekolah mampu membuat inovasi baru dalam pengelolaan administrasi sekolah, yaitu mengusung konsep paperless, yaitu sudah mulai mengurangi penggunaan kertas. Dalam hal ini, kepala sekolah menyediakan dashboard khusus berupa penyimpanan administrasi digital. Dokumen penting tersusun rapi dan kepala sekolah dengan mudah memantau administrasi guru secara berkala. Guru mengunggah setiap administrasi yang dibuat pada dashboard yang disediakan kepala sekolah. Untuk mengajak guru bergerak bukan hal yang mudah. Diperlukan strategi yang baik dari kepala sekolah, apalagi untuk guru senior diperlukan arahan-arahan yang penting, arahan-arahan yang penting agar guru tersebut mau bergerak. Nah Nova, pada intinya untuk mencapai sebuah efektivitas dari kurikulum itu sangat diperlukan kerjasama yang baik antara guru, kepala sekolah, dinas, orang tua, dan pihak-pihak yang terkait agar pelaksanaan kurikulum merdeka atau kurikulum yang lain dapat realisasi optimal seperti yang sudah Nova jelaskan tadi. Demikian. Kurikulum dalam pendidikan memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kemajuan pendidikan di suatu negara, mulai dari ranah konsep hingga aplikasi atau praktek lapangan. Baiklah, untuk Ibu Emilia Fitri dan teman-teman sekalian yang telah menonton hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.